Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Ana Putri dari kelas 12 MIPA 2 absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman disintegrasi bangsa. Pengertian disintegrasi bangsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan dan perpecahan. Disintegrasi bangsa menjadi permasalahan yang cukup serius bagi bangsa dan negara. Disintegrasi dapat memicu berbagai konflik yang lebih besar, bahkan tidak menutup kemungkinan melahirkan bangsa baru. Jenis-jenis disintegrasi. 1. Disintegrasi vertikal. Untuk disintegrasi vertikal ini terjadi dalam sebuah strata atau tingkatan yang berbeda. Strata yang satu lebih tinggi dibandingkan strata yang lainnya. Disintegrasi vertikal ini bisa muncul diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap masyarakat. Disintegrasi horizontal. Disintegrasi horizontal ini terjadi pada masyarakat yang memiliki strata yang sama. Masyarakat yang mengalami konflik tersebut sama-sama memiliki kedudukan dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih dominan. Biasanya konflik seperti ini terjadi akibat kurangnya komunikasi sehingga menimbulkan salah paham. Contoh-contoh disintegrasi nasional. 1. Terbentuknya PRRI dan Permesta. PRRI merupakan sebuah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Pemberontakan ini terjadi akibat Angkatan Darat di Sulawesi dan Sumatera merasa tidak diperlakukan dengan adil dibandingkan tentara di Jawa yang lebih sejahtera. Pemberontakan ini mendapat dukungan rakyat yang kemudian bernama Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Ini foto tokoh yang terlibat. 2. Pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan ini terjadi pada bulan Maret sampai April 1950 di Makassar, Sulawesi Selatan. Andi Aziz merupakan mantan pasukan Kanil atau Tentara Hindia Belanda. Ia bersama pasukannya melakukan pemberontakan karena merasa tidak senang dengan kedatangan APRIS. Selain itu, Andi Aziz juga berusaha untuk mempertahankan negara Indonesia Timur atau NIT. Pemberontakan Andi Aziz ditaklukkan oleh pasukan militer Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. 3. Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS ini dilatar belakangi oleh adanya penolakan masyarakat Maluku terhadap terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Mereka menolak jika negara Indonesia Timur digabungkan ke dalam NKRI dan ingin mendirikan negaranya sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan. 4. PKI Madiun. Pemberontakan ini terjadi akibat perbedaan ideologi antara komunis dan Pancasila. Konflik ini berawal dari sakit hati Amir Syarifuddin yang diberhentikan sebagai menteri. Amir kemudian membentuk FDR atau Front Demokrasi Rakyat yang berisi 3 partai besar komunis dengan tujuan menyatukan kabinet Muhammad Hatta. Upaya untuk mencapai proses integrasi nasional dan menghindari disintegrasi nasional dapat dilakukan dengan menjaga keselarasan antar budaya dan rasa persatuan. Hal ini dapat terwujud dengan adanya harmonisasi dari peran pemerintah dan partisipasi masyarakat. Faktor penyebab disintegrasi bangsa. 1. Ketidaksesuaian anggota kelompok mengenai tujuan kehidupan sosial kemasyarakatan yang telah disepakati. 2. Norma dan nilai sosial yang ada sudah tidak mampu lagi untuk membantu anggota masyarakat dalam mencapai tujuan baik individu maupun kelompok. 3. Norma dan nilai kelompok yang telah disepakati anggota kelompok saling bertentangan satu sama lain. 4. Sanksi yang diterapkan sebelumnya sudah lemah bahkan tidak dilaksanakan dengan konsekuen.
5. Tindakan anggota masyarakat telah bertentangan dengan norma dan nilai kelompok. Dampak dari konflik disintegrasi. 1. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. 2. Rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. 3. Dapat berdampak terjadinya diskriminasi. Upaya pencegahan disintegrasi bangsa. 1. Pemberian pemahaman tentang patriotisme. 2. Menghilangkan hal-hal yang berbau primordialisme. 3. Rakyat harus bersikap selektif. 4. Meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. 5. Melawan berbagai gerakan sarapatis. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.